Sejarah Kerajaan Banten. Pada awal abad ke-16, daerah Pajajaran yang beragama Hindu. Pusat kerajaan ini berlokasi di Pakuan atau sekarang bernama Bogor. Kerajaan Pajajaran memiliki bandar-bandar penting seperti Banten, Sunda Kelapa atau Jakarta dan Cirebon. Kerajaan Pajajaran telah mengadakan kerjasama dengan Portugis. Oleh karena itu, Portugis diizinkan mendirikan kantor dagang dan benteng pertahanan di Sunda Kelapa untuk membendung pengaruh Portugis di Pajajaran. Sultan Trenggono dari Demak memerintahkan Fathahillah selaku Panglima Perang Demak untuk menaklukkan bandar-bandar Pajajaran. Pada tahun 1526, armada Demak berhasil menguasai Banten. Pasukan Fathahillah juga berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Sejak saat itu nama Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta atau Jakarta yang berarti Kota Kemenangan. Tanggal itu tanggal 22 Juni kemudian dijadikan hari jadi Kota Jakarta. Dalam waktu singkat, seluruh pantai utara Jawa Barat dapat dikuasai Fathahillah. Agama Islam lambat laun tersebar di Jawa Barat. Fathahillah kemudian menjadi wali atau ulama besar, dengan gelar Sunan Gunung Jati dan berkedudukan di Cirebon. Pada tahun 1552, putra Fathahillah yang bernama Hasanuddin diangkat menjadi penguasa Banten. Putranya yang lain, Pasarean, diangkat menjadi penguasa di Cirebon. Fathahillah sendiri mendirikan pusat kegiatan keagamaan di Gunung Jati, Cirebon sampai beliau wafat pada tahun 1568. Jadi, pada awalnya Kerajaan Banten merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Demak. Syiar Islam ke Banten dan pendirian Kesultanan Banten. Pada masa awal kedatangannya ke Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, bersama dengan Pangeran Walang Sungsang sempat melakukan syiar Islam di wilayah Banten yang pada masa itu disebut sebagai Wahanten. Syarif Hidayatullah dalam syiarnya menjelaskan bahwa arti jihad atau perang tidak hanya dimaksudkan perang melawan musuh-musuh saja, namun juga perang melawan hawa nafsu. Penjelasan inilah yang kemudian menarik hati masyarakat Wahanten dan pucuk umum atau penguasa Wahanten Pasisir. Pada masa itu di wilayah Wahanten terdapat dua penguasa, yaitu Sang Surosowan atau anak dari Prabu Jayadewata atau Silihwangi, yang menjadi pucuk umum atau penguasa. Untuk wilayah Wahanten Pasisir dan Arya Suranggana yang menjadi pucuk umum untuk wilayah Wahanten Girang. Di wilayah Wahanten Pasisir, Syarif Hidayatullah bertemu dengan Nyai Kawung Anten atau putri dari Sang Surosowan. Keduanya kemudian menikah dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Ratu Winaon lahir pada 1477 Masehi dan Pangeran Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin, nama pemberian dari kakeknya Sang Surosowan, yang lahir pada 1478 Masehi. Sang Surosowan walaupun tidak memeluk agama Islam namun sangat toleran kepada para pemeluk Islam yang datang ke wilayahnya. Syarif Hidayatullah kemudian kembali ke Kesultanan Cirebon untuk menerima tanggung jawab sebagai penguasa Kesultanan Cirebon pada 1479 setelah sebelumnya menghadiri rapat para wali di Tuban yang menghasilkan keputusan menjadikan Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin dari para wali. Penguasaan Banten. Pada tahun 1522, Maulana Hasanuddin membangun kompleks istana yang diberi nama Keraton Surosowan,
pada masa tersebut dia juga membangun alun-alun, pasar, Masjid Agung serta masjid di kawasan Pacitan. Sementara yang menjadi pucuk umum atau penguasa di Wahanten Pasisir adalah Arya Surajaya atau putra dari Sang Surosowan dan paman dari Maulana Hasanuddin. Setelah meninggalnya Sang Surosowan pada 1519 Masehi, Arya Surajaya diperkirakan masih memegang pemerintahan Wahanten Pasisir hingga tahun 1526 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi, Sunan Gunung Jati bersama pasukan gabungan dari Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak mendarat di pelabuhan Banten. Pada masa ini tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa Wahanten Pasisir menghalangi kedatangan pasukan gabungan Sunan Gunung Jati sehingga pasukan difokuskan untuk merebut Wahanten Girang. Dalam cerita sejarah Banten dikatakan ketika pasukan gabungan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak mencapai Wahanten Girang, Ki Jongjo atau seorang kepala prajurit penting, dengan sukarela memihak kepada Maulana Hasanuddin. Dalam sumber-sumber lisan dan tradisional diceritakan bahwa pucuk umum atau penguasa Banten Girang yang terusik dengan banyaknya aktivitas dakwah Maulana Hasanuddin yang berhasil menarik simpati masyarakat termasuk masyarakat pedalaman Wahanten yang merupakan wilayah kekuasaan Wahanten Girang. Sehingga pucuk umum Arya Suranggana meminta Maulana Hasanuddin untuk menghentikan aktivitas dakwahnya dan menantangnya sabung ayam atau adu ayam. Dengan syarat jika sabung ayam dimenangkan Arya Suranggana maka Maulana Hasanuddin harus menghentikan aktivitas dakwahnya. Sabung ayam pun dimenangkan oleh Maulana Hasanuddin dan dia berhak melanjutkan aktivitas dakwahnya. Arya Suranggana dan masyarakat yang menolak untuk masuk Islam kemudian memilih masuk hutan di wilayah selatan. Sepeninggal Arya Suranggana, Kompleks Banten Girang digunakan sebagai pesanggerahan bagi para penguasa Islam, paling tidak sampai di penghujung abad ke-17. Banten sebagai Kesultanan. Kesultanan Banten menjadi kesultanan yang mandiri pada tahun 1552 setelah Maulana Hasanuddin ditasbihkan oleh ayahnya yaitu Sunan Gunung Jati sebagai Sultan di Banten. Maulana Hasanuddin juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasil lada di Lampung. Ia berperan dalam penyebaran Islam di kawasan tersebut. Selain itu ia juga telah melakukan kontak dagang dengan Raja Malangkabu atau Minangkabau, Kerajaan Indrapura, Sultan Munawarsyah dan dianugerahi keris oleh raja tersebut. Maulana Yusuf anak dari Maulana Hasanuddin, naik tahta pada tahun 1570 melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pedalaman Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran tahun 1579. Kemudian ia digantikan anaknya Maulana Muhammad, yang mencoba menguasai Palembang tahun 1596 sebagai bagian dari usaha Banten dalam mempersempit gerakan Portugal di Nusantara. Namun gagal karena ia meninggal dalam penaklukan tersebut. Pada masa Pangeran Ratu anak dari Maulana Muhammad, ia menjadi raja pertama di Pulau Jawa yang mengambil gelar Sultan pada tahun 1638 dengan nama Arab Abu al-Mafahir Mahmud Abdul Qadir. Pada masa ini Sultan Banten telah mulai secara intensif melakukan hubungan diplomasi dengan kekuatan lain yang ada pada waktu itu, salah satu diketahui surat Sultan Banten kepada Raja Inggris James I tahun 1605 dan tahun 1629 kepada Charles I. Perang Saudara.
Sekitar tahun 1680 muncul perselisihan dalam Kesultanan Banten. Akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dengan putranya Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh Verenida Ostindische Compagnie VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji, sehingga perang saudara tidak dapat dielakkan. Sementara dalam memperkuat posisinya, Sultan Haji atau Sultan Abu Nasar Abdul Qohar juga sempat mengirimkan 2 orang utusannya menemui Raja Inggris di London tahun 1682 untuk mendapatkan dukungan serta bantuan persenjataan. Dalam perang ini Sultan Ageng terpaksa mundur dari istananya dan pindah ke kawasan yang disebut dengan Tirtayasa. Namun pada tanggal 28 Desember tahun 1682 kawasan ini juga dikuasai oleh Sultan Haji bersama VOC. Sultan Ageng bersama putranya yang lain Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf dari Makassar mundur ke arah selatan pedalaman Sunda. Namun pada tanggal 14 Maret tahun 1683 Sultan Ageng tertangkap kemudian ditahan di Batavia. Sementara VOC terus mengejar dan mematahkan perlawanan pengikut Sultan Ageng yang masih berada dalam pimpinan Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf. Pada tanggal 5 Mei tahun 1683, VOC mengirim Untung Surapati yang berpangkat letnan beserta pasukan Balinya, bergabung dengan pasukan pimpinan Letnan Johannes Maurits van Happel menundukkan kawasan Pamotan dan Dayeh Luhur. Di mana pada tanggal 14 Desember tahun 1683 mereka berhasil menawan Syekh Yusuf. Sementara setelah terdesak akhirnya Pangeran Purbaya menyatakan menyerahkan diri. Kemudian Untung Surapati disuruh oleh Kapten Johan Ruiz untuk menjemput Pangeran Purbaya, dan dalam perjalanan membawa Pangeran Purbaya ke Batavia. Mereka berjumpa dengan pasukan VOC yang dipimpin oleh Willem Kuveler, namun terjadi pertikaian di antara mereka. Puncaknya pada tanggal 28 Januari tahun 1684, pos pasukan Willem Kuveler dihancurkan. Dan berikutnya Untung Surapati beserta pengikutnya menjadi buronan VOC. Sedangkan Pangeran Purbaya sendiri baru pada tanggal 7 Februari tahun 1684 sampai di Batavia. Raja-Raja Kerajaan Banten. 1. Sultan Hasanuddin. Ketika terjadi perebutan kekuasaan di Kerajaan Demak, daerah Banten dan Cirebon berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Demak. Akhirnya, Banten dan Cirep menjadi kerajaan yang berdaulat, lepas dari pengaruh Demak. Sultan Hasanuddin menjadi Raja Banten yang pertama. Beliau memerintah Banten selama 18 tahun, yaitu tahun 1552 hingga 1570 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Banten berhasil menguasai Lampung atau di Sumatera, yang banyak menghasilkan rempah-rempah dan Selat Sunda yang merupakan jalur lalu lintas perdagangan. Selama pemerintahannya, Sultan Hasanuddin berhasil membangun pelabuhan Banten menjadi pelabuhan yang ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai bangsa. Para pedagang dari Persia, Gujarat, dan Venesia berusaha menghindari Selat Malaka yang dikuasai Portugis dan beralih ke Selat Sunda. Banten kemudian berkembang menjadi bandar perdagangan maupun pusat penyebaran agama Islam. Setelah Sultan Hasanuddin wafat pada tahun 1570 Masehi, ia digantikan oleh putranya yaitu Maulana Yusuf. 2. Maulana Yusuf.
Maulana Yusuf memerintah Banten pada tahun 1570 hingga 1580 Masehi. Pada tahun 1579, Maulana Yusuf menaklukkan kerajaan Pajajaran di Pakuan Bogor, dan sekaligus menyingkirkan rajanya yang bernama Prabu Sedah. Akibatnya, banyak rakyat Pajajaran yang menyingkir ke pegunungan. Mereka inilah yang sekarang dikenal sebagai orang-orang Baduy atau suku Baduy di Rangkas Bitung, Banten. 3. Maulana Muhammad. Setelah Sultan Maulana Yusuf wafat, putranya yang bernama Maulana Muhammad naik tahta pada usia 9 tahun. Karena Maulana Muhammad masih sangat muda, pemerintahan dijalankan Mangkubumi Jaya Negara sampai Maulana Muhammad dewasa tahun 1580 hingga 1596. 16 tahun kemudian, Sultan Maulana Muhammad menyerang Kesultanan Palembang yang didirikan oleh Ki Gendeng Sure, seorang bangsawan Demak. Kerajaan Banten yang juga keturunan Demam merasa berhak atas daerah Palembang. Akan tetapi, Banten mengalami kekalahan. Sultan Maulana Muhammad tewas dalam pertempuran itu. 4. Pangeran Ratu atau Abdul Mufakir. Pangeran Ratu yang berusia 5 bulan. Menjadi Sultan Banten yang keempat tahun 1596 hingga 1651. Sampai pangeran dewasa, pemerintahan dijalankan oleh Mangkubumi Rana Manggala. Pada saat itulah untuk pertama kalinya bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman mendarat di Banten pada tanggal 22 Juni tahun 1596. Pangeran Ratu mendapat gelar Kanjeng Ratu Banten. Ketika wafat, beliau digantikan oleh anaknya yang dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirta Ayasa. 5. Sultan Abu Al-Mak Ali Ahmad tahun 1647 hingga 1651. 6. Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abu Al-Fat Abdul Fatah. Sultan Ageng Tirtayasa memerintah Banten pada tahun 1651 hingga 1682 Masehi. Kerajaan Banten pada masa beliau mencapai masa kejayaan. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha memperluas wilayah kerajaannya ini pada tahun 1671 Masehi. Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya menjadi raja pembantu dengan gelar Sultan Abdul Kahar atau Sultan Haji. Sultan Haji menjalin hubungan baik dengan Belanda. Melihat hal itu, Sultan Ageng Tirtayasa kecewa dan menarik kembali jabatan Raja Pembantu bagi Sultan Haji. Akan tetapi, Sultan Haji berusaha mempertahankan dengan meminta bantuan kepada Belanda. Akibatnya terjadilah Perang Saudara. Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap dan dipenjarakan di Batavia hingga beliau wafat pada tahun 1691 Masehi. 7. Sultan Haji atau Sultan Abu Nasar Abdul Qohar tahun 1683 hingga 1687. 8. Sultan Abu Fadl Muhammad Yahya tahun 1687 hingga 1690. 9. Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin tahun 1690 hingga 1733. 10. Sultan Abul Fatih Muhammad Sifa Zainul Arifin tahun 1733 hingga 1747. 11. Ratu Syarifah Fatimah tahun 1747 hingga 1750. 12.
Sultan Arif Zainul Ashikin Al-Qadiri tahun 1753 hingga 1773. 13. Sultan Abul Mafahir Muhammad Aliuddin tahun 1773 hingga 1799. 14. Sultan Abul Fat Muhammad Muhyiddin Zainusalihin tahun 1799 hingga 1803. 15. Sultan Abul Nasar Muhammad Ishaq Zainul Mutakin tahun 1803 hingga 1808. 16. Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainusalihin tahun 1809 hingga 1813. Peninggalan Kerajaan Banten. Selama berkuasa kurang lebih 3 abad tersebut, Kerajaan Banten meninggalkan beberapa bukti bahwa kerajaan ini pernah berjaya di Pulau Jawa. Lantas, apa saja peninggalan Kerajaan Banten, yaitu sebagai berikut. 1. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu bukti peninggalan Kerajaan Banten sebagai salah satu kerajaan Islam di Indonesia. Masjid yang berada di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen ini masih berdiri kokoh sampai sekarang. Masjid Agung Banten dibangun pada tahun 1652, tepat pada masa pemerintahan putra pertama Sunan Gunung Jati yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Selain itu, Masjid Agung Banten juga merupakan salah satu dari 10 masjid tertua di Indonesia yang masih berdiri sampai sekarang. Keunikan masjid ini yaitu bentuk menaranya yang mirip mercusuar dan atapnya mirip atap pagoda khas China. Selain itu, di kiri kanannya bangunan masjid tersebut ada sebuah serambi dan komplek pemakaman Sultan Banten bersama keluarganya. 2. Istana Keraton Kaibon. Peninggalan Kerajaan Banten yang selanjutnya yaitu bangunan Istana Keraton Kaibon. Istana ini dulunya digunakan sebagai tempat tinggal Bunda Ratu Aisyah yang merupakan ibu dari Sultan Saifuddin. Tapi kini bangunan ini sudah hancur dan tinggal sisa-sisa runtuhannya saja. Sebagai akibat dari bentrokan yang pernah terjadi antara Kerajaan Banten dengan pemerintahan Belanda di Nusantara pada tahun 1832. 3. Istana Keraton Surosowan. Selain Istana Keraton Kaibon, ada satu lagi peninggalan Kerajaan Banten yang berupa istana yaitu Istana Keraton Surosowan. Istana ini digunakan sebagai tempat tinggal Sultan Banten sekaligus menjadi tempat pusat pemerintahan. Nasib istana yang dibangun pada 1552 ini juga kurang lebih sama dengan Istana Keraton Kaibon, di mana saat ini tinggal sisa-sisa runtuhan saja yang bisa kita lihat bersama dengan sebuah kolam pemandian para putri kerajaan. 4. Benteng Spilwijk. Benteng Spilwijk adalah peninggalan Kerajaan Banten sebagai bentuk dalam membangun poros pertahanan maritim kekuasaan kerajaan di masa lalu. Benteng setinggi 3 meter ini dibangun pada tahun 1585. Selain berfungsi sebagai pertahanan dari serangan laut, benteng ini juga digunakan untuk mengawasi aktivitas pelayaran di sekitar Selat Sunda. Benteng ini juga memiliki mercusuar, dan di dalamnya juga ada beberapa meriam, serta sebuah terowongan yang menghubungkan benteng tersebut dengan Istana Keraton Surosowan. 5. Danau Tasikardi. Di sekitar Istana Keraton Kaibon,
Ada sebuah danau buatan yaitu Danau Tasikardi yang dibuat pada tahun 1570 hingga 1580 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf. Danau ini dilapisi dengan ubin dan batu bata. Danau ini dulunya memiliki luas sekitar 5 hektar. Tapi kini luasnya menyusut karena di bagian pinggirnya sudah tertimbun tanah sedimen yang dibawa oleh arus air hujan dan sungai di sekitar danau tersebut. Danau Tasikardi pada masa itu berfungsi sebagai sumber air utama untuk keluarga kerajaan yang tinggal di Istana Keraton Kaibon dan sebagai saluran air irigasi persawahan di sekitar Banten. 6. Vihara Avalokitesvara. Walaupun kerajaan Banten adalah kerajaan Islam, tapi toleransi antara warga biasa dengan pemimpinnya dalam hal agama sangat tinggi. Buktinya adalah adanya peninggalan kerajaan Banten yang berupa bangunan tempat ibadah agama Buddha. Tempat ibadah umat Buddha tersebut yaitu Vihara Avalokitesvara yang sampai sekarang masih berdiri kokoh. Yang unik dari bangunan ini yaitu di dinding vihara tersebut ada sebuah relief yang mengisahkan tentang legenda siluman ular putih. 7. Meriam Ki Amuk. Seperti yang disebut sebelumnya, di dalam benteng Spilwik adalah beberapa meriam, di mana di antara meriam-meriam tersebut ada meriam yang ukurannya paling besar dan diberi nama Meriam Ki Amuk. Dinamakan seperti itu karena konon katanya meriam ini memiliki daya tembakan sangat jauh dan daya ledaknya sangat besar. Meriam ini adalah hasil rampasan kerajaan Banten terhadap pemerintah Belanda pada masa perang. Kehidupan politik kerajaan Banten. Sultan pertama kerajaan Banten ini adalah Sultan Hasanuddin yang memerintah tahun 1522 hingga 1570. Ia adalah putra Fathahillah, seorang panglima tentara Demak yang pernah diutus oleh Sultan Trenggana menguasai bandar-bandar di Jawa Barat. Pada waktu kerajaan Demak berkuasa, daerah Banten merupakan bagian dari kerajaan Demak. Namun setelah kerajaan Demak mengalami kemunduran, Banten akhirnya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Demak. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511. Membuat para pedagang Muslim memindahkan jalur pelayarannya melalui Selat Sunda. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, kerajaan Banten berkembang menjadi pusat perdagangan. Hasanuddin memperluas kekuasaan Banten ke daerah penghasil lada, Lampung di Sumatera Selatan yang sudah sejak lama mempunyai hubungan dengan Jawa Barat. Dengan demikian, ia telah meletakkan dasar-dasar bagi kemakmuran Banten sebagai pelabuhan lada. Pada tahun 1570, Sultan Hasanuddin wafat. Penguasa Banten selanjutnya adalah Maulana Yusuf tahun 1570 hingga 1580. Putra Hasanuddin. Di bawah kekuasaannya kerajaan Banten pada tahun 1579 berhasil menaklukkan dan menguasai kerajaan Pajajaran Hindu. Akibatnya pendukung setia kerajaan Pajajaran menyingkir ke pedalaman, yaitu daerah Banten Selatan, mereka dikenal dengan suku Baduy. Setelah Pajajaran ditaklukkan, konon kalangan elit Sunda memeluk agama Islam. Maulana Yusuf digantikan oleh Maulana Muhammad tahun 1580 hingga 1596. Pada akhir kekuasaannya, Maulana Muhammad menyerang Kesultanan Palembang. Dalam usaha menaklukkan Palembang,
Maulana Muhammad tewas dan selanjutnya putra mahkotanya yang bernama Pangeran Ratu naik tahta. Ia bergelar Sultan Abul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa putra Pangeran Ratu yang bernama Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 hingga 1682. Ia sangat menentang kekuasaan Belanda. Usaha untuk mengalahkan orang-orang Belanda yang telah membentuk VOC serta menguasai pelabuhan Jayakarta yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa mengalami kegagalan. Setelah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mulai dikuasai oleh Belanda di bawah pemerintahan Sultan Haji. Kehidupan ekonomi Kerajaan Banten. Banten di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa dapat berkembang menjadi bandar perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Adapun faktor-faktornya ialah 1. Letaknya strategis dalam lalu lintas perdagangan. 2. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, sehingga para pedagang Islam tidak lagi singgah di Malaka namun langsung menuju Banten. 3. Banten mempunyai bahan ekspor penting yakni lada. Banten yang menjadi maju banyak dikunjungi pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina dan sebagainya. Di kota dagang Banten segera terbentuk perkampungan-perkampungan menurut asal bangsa itu, seperti orang-orang Arab mendirikan kampung Pakojan, orang Cina mendirikan kampung Pacinan. Orang-orang Indonesia mendirikan kampung Banda, kampung Jawa dan sebagainya. Kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Banten. Sejak Banten diislamkan oleh Fathahillah atau Faletehan tahun 1527. Kehidupan sosial masyarakat secara berangsur-angsur mulai berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Setelah Banten berhasil mengalahkan Pajajaran, pengaruh Islam makin kuat di daerah pedalaman. Pendukung kerajaan Pajajaran menyingkir ke pedalaman, yakni ke daerah Banten Selatan. Mereka dikenal sebagai suku Baduy. Kepercayaan mereka disebut Pasundan Kawitan yang artinya Pasundan yang pertama. Mereka mempertahankan tradisi-tradisi lama dan menolak pengaruh Islam. Kehidupan sosial masyarakat Banten semasa Sultan Ageng Tirtayasa cukup baik. Karena Sultan memerhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Namun setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal, dan adanya campur tangan Belanda dalam berbagai kehidupan sosial masyarakat berubah merosot tajam. Seni budaya masyarakat ditemukan pada bangunan Masjid Agung Banten atau Tumpang 5. Dan bangunan gapura-gapura di Kaibon, Banten. Di samping itu juga bangunan istana yang dibangun oleh Jan Lucas Kardil, orang Belanda, pelarian dari Batavia yang telah menganut agama Islam. Susunan istananya menyerupai istana raja di Eropa. Kehidupan agama Kerajaan Banten. Berdasarkan data arkeologis, masa awal masyarakat Banten dipengaruhi oleh beberapa kerajaan yang membawa keyakinan Hindu-Buddha, seperti Tarumanagara, Sriwijaya dan Kerajaan Sunda. Dalam Babat Banten menceritakan bagaimana Sunan Gunung Jati bersama Maulana Hasanuddin melakukan penyebaran agama Islam secara intensif kepada penguasa Banten Girang beserta penduduknya. Beberapa cerita mistis juga mengiringi proses Islamisasi di Banten, termasuk ketika pada masa Maulana Yusuf mulai menyebarkan dakwah kepada penduduk pedalaman Sunda, yang ditandai dengan penaklukan Pakuan Pajajaran. Islam menjadi pilar pendirian Kesultanan Banten,
Sultan Banten dirujuk memiliki silsilah sampai kepada Nabi Muhammad dan menempatkan para ulama memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakatnya. Seiring itu tarekat maupun tasawuf juga berkembang di Banten. Sementara budaya masyarakat menyerap Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Beberapa tradisi yang ada dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat. Seperti terlihat pada kesenian bela diri Debus. Kadi memainkan peranan penting dalam pemerintahan Kesultanan Banten, selain bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa rakyat di pengadilan agama. Juga dalam penegakan hukum Islam seperti hudud. Toleransi umat beragama di Banten berkembang dengan baik. Walau didominasi oleh Muslim, namun komunitas tertentu diperkenankan membangun sarana peribadatan mereka, di mana sekitar tahun 1673 telah berdiri beberapa kelenteng pada kawasan sekitar Pelabuhan Banten. Kejayaan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 hingga 1682, di mana Banten membangun armada dengan contoh Eropa serta memberi upah kepada pekerja Eropa. Namun, Sultan Ageng Tirtayasa sangat menentang Belanda yang terbentuk dalam VOC dan berusaha keluar dari tekanan VOC yang telah memblokade kapal dagang menuju Banten. Selain itu, Banten juga melakukan monopoli lada di Lampung yang menjadi perantara perdagangan dengan negara-negara lain sehingga Banten menjadi wilayah yang multi-etnis dan perdagangannya berkembang dengan pesat. Runtuhnya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mengalami kemunduran berawal dari perselisihan antara Sultan Ageng dengan putranya, Sultan Haji atas dasar perebutan kekuasaan. Situasi ini dimanfaatkan oleh VOC dengan memihak kepada Sultan Haji. Kemudian Sultan Ageng bersama dua putranya yang lain bernama Pangeran Purbaya dan Syekh Yusuf terpaksa mundur dan pergi ke arah pedalaman Sunda. Namun, pada tanggal 14 Maret tahun 1683 Sultan Ageng berhasil ditangkap dan ditahan di Batavia. Dilanjutkan pada tanggal 14 Desember tahun 1683. Syekh Yusuf juga berhasil ditawan oleh VOC dan Pangeran Purbaya akhirnya menyerahkan diri. Atas kemenangannya itu, Sultan Haji memberikan balasan kepada VOC berupa penyerahan Lampung pada tahun 1682. Kemudian pada tanggal 22 Agustus tahun 1682 terdapat surat perjanjian bahwa hak monopoli perdagangan lada Lampung jatuh ke tangan VOC. Sultan Haji meninggal pada tahun 1687. Setelah itu, VOC menguasai Banten sehingga pengangkatan Sultan Banten harus mendapat persetujuan Gubernur Jenderal Hindian Belanda di Batavia. Terpilihlah Sultan Abu Fadl Muhammad Yahya sebagai pengganti Sultan Haji kemudian digantikan oleh Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin. Pada tahun 1808 hingga 1810. Gubernur Hindia Jenderal Belanda menyerang Banten pada masa pemerintahan Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainusalihin. Penyerangan tersebut akibat Sultan menolak permintaan Hindia Belanda untuk memindahkan ibu kota Banten ke Anyer. Pada akhirnya, tahun 1813 Banten telah runtuh di tangan Inggris. Warisan sejarah Kerajaan Banten. Setelah dihapuskannya Kesultanan Banten,
wilayah Banten menjadi bagian dari kawasan kolonialisasi. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tahun 1817 Banten dijadikan keresidenan, dan sejak tahun 1926 wilayah tersebut menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Kejayaan masa lalu Kesultanan Banten menginspirasikan masyarakatnya untuk menjadikan kawasan Banten kembali menjadi satu kawasan otonomi. Reformasi pemerintahan Indonesia berperan mendorong kawasan Banten sebagai provinsi tersendiri yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Selain itu, masyarakat Banten telah menjadi satu kumpulan etnik tersendiri yang diwarnai oleh perpaduan antar etnis yang pernah ada pada masa kejayaan Kesultanan Banten. Dan keberagaman ini pernah menjadikan masyarakat Banten sebagai salah satu kekuatan yang dominan di Nusantara.